Laporan hasil observasi. Pengertian. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang menjelaskan informasi sesuatu, misalnya hewan, tumbuhan, alam, sosial, hasil pertanian manusia, atau kondisi alam dunia yang relevan atau sesuai dengan situasi, tepatnya berdasarkan observasi atau penelitian yang dilakukan. Tujuan laporan hasil observasi. Tujuan dari laporan hasil observasi adalah untuk mendeskripsikan keadaan hal-hal yang diamati, baik itu berdasarkan penelitian yang sistematis dan objektif. Teks laporan hasil observasi juga digunakan untuk membiasakan memecahkan masalah yang dihadapi, seperti menemukan teknik atau metode baru, menentukan keputusan yang lebih efektif, menjaga dan memperbaiki barang, memahami perkembangan suatu masalah. Fungsi laporan hasil observasi. Fungsi laporan hasil observasi diantaranya yaitu 1. Sebagai wujud tanggung jawab atas kewajiban. 2. Sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. 3. Sebagai dasar dari suatu kebijakan untuk memecahkan masalah. 4. Sebagai sarana dokumentasi. Ciri-ciri laporan hasil observasi. 1. Ditulis dengan lengkap dan sempurna. 2. Objektif global atau universal. 3. Objek yang digambarkan hanya satu atau tunggal. 4. Ditulis berdasarkan kenyataan. 5. Informasi yang ada mewujudkan penelitian yang baru dan dapat dipercaya. 6. Ditulis dengan menarik, mulai dari kata-kata, bahasa dengan pengaturan yang logis. 7. Menggambarkan hal-hal secara umum dan relevan dengan keadaan yang sesungguhnya tanpa campur tangan penulis. Struktur laporan hasil observasi. 1. Definisi umum atau identifikasi merupakan bagian yang menjelaskan ciri, barang, tanda, dan sebagainya. 2. Deskripsi bagian atau spesifikasi merupakan bagian yang dibagi menurut jenis atau kelompoknya, atau bagian yang menerangkan gambaran secara lebih rinci. 3. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi simpulan dari hasil observasi. Menulis laporan hasil observasi. Langkah-langkah menulis laporan hasil observasi. Pertama, menentukan tema kegiatan yang akan diobservasi. Kedua, merancang kegiatan yang akan dilakukan saat observasi. Ketiga, melakukan kegiatan observasi. Keempat, menyusun kerangka hasil observasi. Kelima, mengembangkan kerangka hasil observasi menjadi laporan hasil observasi. Dan keenam, mempresentasikan hasil observasi.